Jadi Bapak Ibu, kegiatan malam hari ini atau diskusi kita malam hari ini terselenggara atas dukungan dari USAID Madani, kemudian Kementerian Kemenkumham, FHI 360, Pemda Kabupaten Sambas, Gapelmasda, serta Simpul Belajar Bemeteng. Bapak Ibu yang kami hormati, diskusi kita malam hari ini terkait dengan organisasi masyarakat sipil berdaya dan berkolaborasi untuk Sambas berkemajuan. 3 tahun terakhir kita sudah beberapa kali melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait dengan organisasi masyarakat sipil, terutama terkait pertama bagaimana organisasi masyarakat sipil ini bisa ikut berkontribusi terkait dengan pembangunan yang ada di Kabupaten Sambas. Isu-isu yang memang kita bersama-sama adalah isu terkait dengan inklusivitas. Inklusivitas itu artinya melibatkan banyak kelompok masyarakat dalam sebuah perencanaan pembangunan daerah yang mana memang diperlukan untuk bersama-sama menyaring dalam proses kegiatan-kegiatan kita. Gapelmasda juga sudah melaksanakan beberapa kali kegiatan di 3 desa piloting terkait dengan transparansi dana desa yang inklusif. Kita melaksanakan penilaian akuntabilitas publik di 3 desa, Desa Sepantai, Desa Sejiram, dan Desa Lubuk Dagang. Dari 3 desa tersebut kita bersama-sama membentuk kelompok yang mana di kelompok tersebut kita meningkatkan kapasitas agar usulan-usulan kelompok-kelompok masyarakat, baik kelompok perempuan, disabilitas, dan kelompok muda dapat bisa sama-sama kita sampaikan, kita usulkan dalam forum-forum musyawarah baik di tingkat desa, musrembang desa, dan di musrembang kabupaten. Ya, nah, untuk mungkin yang pertama-tama sebagai pemantik diskusi kita berikan kepada Pak Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia, Bapak Nur Asikin, sebagai pemantik diskusi kita. Kepada Pak Nur Asikin, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mu'ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, pada malam yang begitu syahdu dan penuh dengan kebahagiaan, keceriaan, dan penuh dengan rahmat dari Tuhan yang Maha Esa. Kita kembali di acara yang saya kira ini sangat fundamental untuk kita bersama berkolaborasi, yang malam ini merupakan kegiatan lanjutan dari acara tadi pagi, yaitu festival tentang OMS, itu organisasi masyarakat sipil, yang masuk pada salah satu di situ adalah kaum marginal, yaitu penyandang disabilitas. Yang kami hormati Bapak dari Kesbangpol Kabupaten Sambas mewakili, alhamdulillah, mudah-mudahan jadi ya. Yang kami hormati Bapak Ketut dari Dinas Dispora ya, Dispora Kabupaten Sambas. Yang kami hormati Bapak Direktur, betul ya Pak? Ya, Direktur Politeknik Bapak Juliansah beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Erik Abangda Erik Darmansyah. Beliau salah satu pemuda di Karang Taruna Kabupaten Sambas, luar biasa, sangat energik beliau. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita santai-santai aja kalung Pak ngobrol bagaimanapun. Saya dinobatkan atau disuruh oleh kawan-kawan panitia baik menyampaikan tentang seputar
penyandang disabilitas di Kabupaten Sambas. Saya perkenalkan, saya selaku Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Kabupaten Sambas dari tahun 2013 Bang Nelly. Kami mengadakan membawa lembaga penyandang disabilitas ini di Kabupaten Sambas di masa pemerintahan Ibu Juliarti Babali Musa. Jadi 2013, sekarang sudah 2023, jadi sekitar 10 tahun telah kita berkecimpung di organisasi masyarakat, terutama masyarakat rentan penyandang disabilitas Kabupaten Sambas. Perlu kami sampaikan bahwa penyandang disabilitas ini punya hambatan, Pak. Pasti punya hambatan. Bagaimana hambatan ini bisa menjadi nyaman? Itu namanya aksesibilitas dari penyandang disabilitas. Dan pesan ini kita rujukan atau regulasi yang diakui oleh negara, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, itu membahas tentang hak-hak pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas se-Indonesia. Artinya tetap berlaku di Kabupaten Sambas. Ada 22 hak penyandang disabilitas yang dituangkan dalam bentuk undang-undang atau regulasi yang nanti penerjemahannya di bidang legislatif di tingkat daerah, sehingga menimbulkan kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan yang ramah penyandang disabilitas. Kami sampaikan bahwa pada saat ini kemarin kita konsultasi kepada Dinas Catatan Sipil dan BPJS, BPS Pak ya, maaf, Badan Pusat Statistik, bahwa penyandang disabilitas Kabupaten Sambas ini tercatat di pemerintahan. Salah satu hak penyandang disabilitas itu ada pendataan. Jadi pendataan di Kabupaten Sambas antara catatan sipil dan BPS itu 600-an Pak, 600-an, dan ini terbalik sangat jauh sekali ketika kita bandingkan, kita sondingkan dengan data yang ada di KPU Kabupaten Sambas Pak. Data di Kabupaten Sambas, pemilihnya saja yang 17 tahun ke atas itu mencapai 3.558. Jauh kan Pak? Luar biasa Pak. Jadi jauh. Itu pemilih, belum yang di bawah 17 tahun dan belum yang tidak terdata. Kemarin saya bekerja sama dengan Bawaslu di Panwaslu Kecamatan Selakau dan Selakau Timur, kita pendampingan pemilih disabilitas. Kenapa saya situ andil? Saya ingin tahu sebenarnya apa sebenarnya apakah salah satu hak politik penyandang disabilitas ini terpenuhi oleh penyelenggara pemilu, oleh KPU, oleh Bawaslu. Nah, ternyata di situ kita temukan Pak, kita temukan dari beberapa pemilih itu penyandang disabilitas yang seharusnya pemilih disabilitas, tapi tidak dimasukkan kepada data pemilih penyandang disabilitas. Contoh ada di Kecamatan Salatiga. Di rumah itu sebenarnya ada dua penyandang disabilitas, tapi ketika petugas ceklik, mohon maaf betul kalau ini ya, petugas ceklik itu tidak memasukkan data mereka kepada pemilih penyandang disabilitas. Artinya hak-hak pendataan disabilitas ini tidak real. Nah, ini bahan untuk kita bagaimana langkah berikutnya. Kemudian kita temukan juga Pak, sayang tidak ada capil di situ kan ya, di Desa Parikbaru dan Desa Bentunai itu sudah 40 lebih tahun tidak mempunyai KTP penyandang disabilitas. Nah, bagaimana mereka ini untuk mendapatkan hak-haknya di pemerintahan, terutama bantuan-bantuan sosial di Kementerian Sosial? Mereka saja tidak masuk di data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Kalau tidak salah kan? Nah, gimana mereka untuk mendapatkan haknya? Sedangkan mereka saja tidak didata oleh pemerintah tingkat paling bawah, yaitu desa.
Nah, dalam kesempatan ini, mengapa isu itu saya angkat? Artinya dari 193 desa kalau tidak salah Pak ya, Kabupaten Sambas, bagaimana ini ada MOU dan penekanan pendataan penyandang disabilitas kepada tingkat desa. Nah, kalau kami disuruh untuk mendata, saya rasa bukan tupoksi kami Pak, bukan tupoksi kami. Tapi yang mendata itu adalah badan atau kantor atau dinas yang telah diberi kewajiban oleh pemerintah, oleh negara, punya kekuasaan, terutama untuk penyandang disabilitas. Bagaimana di tingkat desa ini mereka ini betul-betul mendata, pendataan, sehingga tidak ada yang kawan-kawan penyandang disabilitas yang tidak mempunyai identitas kependudukan. Nah, itu salah satu kedua. Yang kedua tentang banyak isu sebenarnya Pak ya, APK perlu disampaikan ya. Ya. Kemudian isu tentang pendidikan. Nah, isu tentang pendidikan penyandang disabilitas, pendidikan yang inklusif kepada penyandang disabilitas. Nah, pertanyaan saya, apakah Sambas ini telah mempunyai lembaga atau kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan? Kalau perda disabilitas telah dibuat Pak di Kabupaten Sambas oleh para dewan kita yang terhormat. Itulah, cuma dieksekusi atau tidak? Dieksekusi atau tidak oleh pemerintah daerah? Karena undang-undangnya sudah disiapkan oleh eksekutif. Nah, tinggal kemauan pemerintah kita sebenarnya, karena perangkat hukumnya itu telah ada, perangkat hukumnya, undang-undangnya ada, perdanya ada, tinggal kemauan pelaksana pemerintah di daerah. Nah itu tentang pendidikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Poltesa. Ya, nampaknya Poltesa semakin dekat dengan BPDI. Amin, Pak Ari, terima kasih Pak. Semakin dekat, artinya bagaimana kampus Civitas Akademika, kampus Poltesa ini menjadi salah satu kampus yang dekat dan ramah kepada penyandang disabilitas. Mudah-mudahan Pak Direktur nanti bisa membuat formula MOU kepada organisasi kami, karena kita Pak, artinya bukan penyandang disabilitas ini anak-anaknya tidak sekolah, tidak Pak. Bahkan ada yang kuliah Pak. Bahkan ada yang kuliah. Kendalanya adalah ketika mereka kuliah, mereka itu punya perasaan sebagai anak. Perasaan ini masalahnya Pak. Bagaimana mau nyekolahkan anak kalau ayah kita aja cacat? Ini perasaan yang timbul Pak. Ini perasaan saya waktu saya kacik dulu. Umak bapak saya seorang petani, saya sekolah. Umak jam 5 subuh udah berangkat pagi kumi, yang kita nak SD jam 6 lewat berangkat ke sekolah. Ini jadi bahan pikiran Pak ya. Mun mak dan kumi kebuluran, kelaparan anaknya. Nah, yang timbul. Nah, artinya bagaimana pihak kampus memberikan solusi kepada anak penyandang disabilitas yang ingin berkuliah di kampus Politeknik ini. Apakah ada sarana atau kebijakan yang bisa dibuat permula bagaimana mereka ini, oke, kau mau kuliah di kampus ini sampai selesai gratis, tapi kau harus punya target. Misalnya Pak, ada target yang harus dicapai bagi anak penyandang disabilitas, minimal 3,5 IPK. Nah, itu kan ada jadi sugesti semangat dia untuk memang benar-benar untuk kuliah. Penyandang disabilitas kadang-kadang begini Pak, mohon maaf kepada kawan-kawan saya yang netra, jodohnya netra juga Pak, kebanyakan ya Pak. Ah, bagaimana mereka untuk mencari nafkah, sedang anaknya normal Pak? Normal kan? Normal adik-adik, abang-abang, bapak-bapak sekalian. Jadi saya tergugah di sini. Umaknya tidak bisa melihat, bapaknya tidak bisa melihat, anaknya normal bisa melihat. Bagaimana dia bisa menerima ketika dia tahu bahwa
kedua orang tuanya tidak normal, tidak bisa melihat dan daksa misalnya, ya kan suatu masalah perasaan hati yang bisa menilai itu. Nah, tapi kalau negara atau pemerintah di sini, lembaga pendidikan di sini turut andil membantu, nah ini sangat luar biasa, Pak. Diberikan peluang-peluang kepada anak-anak penyandang disabilitas atau disabilitasnya tersebut yang kuliah di sini. Contoh di sini ada dari Serangga, Pak, dari Serangga mahasiswa Stikes. Stikes itu Pak amputasi. Kita support kemarin. Seharusnya dia itu tidak akan sekolah sampai menjadi mahasiswa di Stikes, Pak. Itu orang Seranggam dekat dengan kampung saya. Kebetulan ayahnya sering diskusi dengan saya motivasi orang tuanya, Pak. Malu Pak, putus kaki, kesupan Pak, dibully oleh kawannya, lingkungan dan sebagainya, sehingga dia not confident. Ya bahasa bedaan, tidak percaya diri lah bahasa gitu. Ada jadi pada dirinya. Nah, ini menimbulkan kepercayaan diri inilah. Ini yang triknya memang kawan-kawan yang berhasil. Jambang Nelly bisa nasihati kawan, ya. Jam saya contoh lagi mahasiswa IAS, Pak. Ya. Ada korban laka lantas, Pak. Mahasiswa IAS itu Wapik kalau tidak salah. Wapik siswa SMK. Kemudian dalam kelas 2 nabrak mobil Ibu Juliarti kalau tidak salah. Nah, itulah kasusnya, Pak. Don, Pak. Don. Kenapa melihat kakinya putus, Pak? Mana ya kakiku? Sehingga mana ya kakiku? Sehingga nangis kerana. Nah, itu perasaan. Nah, alhamdulillah jumpa Bang Nelly, jumpa saya, kami sampai baharian, Pak, di rumahnya ya, Pak, meyakinkan, Dek, kau harus ambil paket kalau kau supan untuk melanjutkan sekolahmu di SMK. Ambil paket. Alhamdulillah, Pak, kita dorong, dan sekarang alhamdulillah, sekarang dia masuk ke IAS jadi mahasiswa, timbul semangatnya, Pak, dan saya ikutkan di pengurus PPDI. Ini kartes ya, Pak. Nah, ternyata ada support, sugesti yang ditimbulkan ini, apalagi ada diberi ruang oleh akademika kampus, oleh Pak dosen atau direktur atau ketua rektor dan sebagainya tentang penyandang disabilitas. Nah, ini kemudian juga kawan-kawan penyandang disabilitas ini, Pak, memang kita melihat semuanya kalau cacat nggak mungkin punya usaha, iya Pak, kita lihat. Jadi alhamdulillah ternyata, Pak, dari yang saya temui di Kabupaten Sambas, mereka ini punya keahlian masing-masing. Kalian masing-masing. Ada ahlinya jahit sepatu, bisa membiayai anaknya sekolah sampai tingkat SMK, Pak. Jahit sepatu anaknya 4, istrinya baru 1. Jadi bermodalkan dengan jahit sepatu bisa ke-4 anaknya tamat SMK. Bayangkan gigihnya, Pak, dari rumah menuju tempat kerja itu sekitar 13 kilo. Bayangkan. Istrinya baru 1. Itu ya. Satu. Kemudian ada lagi yang pengusaha. Sekarang sudah 2 walletnya, Pak. Luar biasa kawan. Kita support, Bang. Kita support memang dari nol. Itu yang sakit untuk membangkitkan semangatnya itu ketika mereka itu dulunya normal, kemudian dia terkena musibah, tabrakan atau sebagainya, sehingga dia diamputasi misalnya di kakinya, itu putus kaki, down luar biasa, Pak, down. Nah, ini obatnya ini adalah kawan-kawan penyandang disabilitas. Itu ampuh nampaknya, Pak. Jadi untuk pendekatan mereka yang down, yaitu memang hadirkan PPDI untuk mendampingi mereka, untuk menumbuhkan keyakinan kepada mereka. Nah, itu. Kemudian PPDI juga kawan-kawan disabilitas
Bapak Dispora, kita punya atlet juga Pak ya, punya atlet Pak yang mengharumkan Kabupaten Sambas, punya dapat emas, punya ya, luar biasa Pak. Ada renang dapat emas. Kalau ikut pragem ya, pragem itu beliau ini tadi akan lebih tahu. Jadi sumbangsih dari penyandang disabilitas itu untuk Sambas itu ada. Nah itu untuk mengharumkan Sambas di Kabupaten Sambas. Saya rasa nanti berjalan Pak diskusi kita itu saja, materi gambaran sedikit tentang penyandang disabilitas Kabupaten Sambas. Terima kasih kepada moderator. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mungkin dari Pak Dispora, Pak Ketut, kita ke Pak Erik Darmansyah atau Bang Erik yang punya organisasi salah satu terbesar, maksudnya anggotanya di Kabupaten Sambas itu 195 desa. Artinya bagaimana Karang Taruna itu bisa berkontribusi untuk memajukan Kabupaten Sambas, mulai dari tingkat desa yang ada di desa dan di tingkat kabupaten. Saya persilahkan Bang Erik mungkin 10 menit untuk pemaparan dan diskusinya. Silakan. Minta 5 menit ya, karena masih panjang kereta api. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang kami hormati para pembicara, mungkin tidak bisa satu persatu, para peserta. Pertama-tama memang kami merupakan anggota BMETENG. BMETENG kelompok simpul belajar yang difasilitasi oleh USAID Madani, kalau organisasi lokalnya Gapamasda. Jadi kurang lebih 10 organisasi kalau nggak salah saya. Betul ya? Nah, jadi di sini ada dari Geger Tani, ada PPDI. PPDI ada 2 ternyata, PPDI disabilitas sama PPDI perangkat desa. Nah, ada dari Aisyah, Geger Tani, dan ada dari macam-macam lah saya kira ya, termasuk misalkan Karang Taruna. Jadi kami mengucapkan terima kasih, kurang lebih ini jalan masuk ketiga ya. Ada beberapa pembelajaran terkait dengan penguatan organisasi di tingkat kami. Jadi sebenarnya Gapamasda itu menguatkan 10 organisasi itu agar bisa berdaya mandiri dalam rangka mendukung, kebetulan sekarang itu Sambas Berkemajuan, dalam rangka menunggu Sambas Berkemajuan. Terima kasih pada kesempatan ini. Nah, yang pertama mungkin ada beberapa udah 1 menit ya. Menit kedua adalah kami sangat berharap itu dari Karang Taruna itu memang metode pencapaian Sambas Berkemajuan itu, saya kira eranya sekarang itu kolaboratif. Nah, itu yang memang ingin saya sampaikan pada malam ini. Contoh misalkan kolaboratif itu mulai dari perencanaan, misalkan masalah data saja. Jadi data antara BPS dengan data terkait dengan pemilu, saya kira terkait dengan pemilu itu lebih update ya. Pemilih saja 3.500 itu berpemilih, ternyata masih ada menurut data. Artinya mungkin terkait pendataan ini bisa kolaboratif dalam dalam pencapaiannya. Nah, dan juga misalkan penyelesaian masalah-masalah di pemerintah daerah Kabupaten Sambas itu kalau bisa diupayakan juga kolaboratif. Contoh misalkan menghadirkan rasa keadilan, menghadirkan rasa rasa motivasi untuk hidup itu yang disampaikan oleh Bang Nur Asikin. Ada misalkan 1 orang atau keluarga yang keluarganya disabilitas yang bisa membangun motivasinya itu dari disabilitas. Nah, mudah-mudahan saya ke depan itu pemerintah daerah ataupun siapapun itu tuh punya skema itu tuh, saya tidak tahu apakah tutorial atau apa yang bisa digagas oleh pemerintah daerah itu tuh. Ambillah tuh kayak, mohon maaf ya, kayak kawan saya Mok Nelly misalkan, yang mungkin ilmu ngaluinya tinggi misalkan kan, ilmu motivasi tinggi, Bang Nur Asikin kan, baru dia ngomong dah betitikan naik mati misalkan gue. Nah, yang bisa menyelesaikan masalah itu kan memang orang itu. Kalau saya kan tidak bisa, paling patah hati ya kan gitu. Nah, saya kira
kalau ada skema itu saya kira bisa. Kan sekarang kan bisa kontrak ya, kayak pegawai pemerintah non AS, non PNS kan ada Pak ya. Ada honorer atau misalnya P3K misalkan kan, mungkin P3K khusus kan kontraknya minimal 1 tahun maksimal 5 tahun kan. Jadi dan itu saya rasa itu sangat berbeda antara misalkan mohon maaf Sambas berkemajuan dan tidak gitu deh, bahwa kita hadir untuk disabilitas gitu lah kan, itu ya Pak ya. Nah itu jelas tuh. Nah itu yang pertama. Yang kedua misalkan saya kira ini bukan hanya disabilitas ya, ada kegiatan-kegiatan yang saya kira teman-teman organisasi itu tuh expert di bidangnya. Expert tuh apa ya? Kerewaknya saya ngomong weh. Unconfident tadi. Maksud saya ya, misalkan seperti Geger Tani dan beberapa organisasi pertanian itu contohnya sangat expert membina tingkat bawah anak-anak muda yang hari ini agak putus asa terhadap dunia pertanian, ternyata membangun harapan ekonomi di bidang pertanian, betul ya? Nah, Geger Tani itu tuh misalkan mendampingi langsung dia bagaimana nanam cabai sekian hektar, bagaimana membuat jamur itu menjadi produk. Saya kira digandeng saja oleh misalkan dinas pertanian, perdagangan, dan ini saya kira skemanya apakah pedagang program atau juga misalkan bisa kan P3K khusus atau apa kayak gitu lah deh. Misalkan juga misalkan ini contoh praktek baik, misal mudah-mudahan nanti Politeknik ya Pak Direktur ya. Politeknik kalau tidak salah kemarin, tidak salah saya 2 tahun lalu tidak salah itu ada membuka formasi dosen khusus disabilitas. Nah, cuma memang belum terpenuhi. Ya mudah-mudahan ke depan kalau formasi itu tidak ada, mungkin tanda tangan Pak Direktur itu kan ya nggak usah ASN lah, honorer dulu lah misalkan kan. Ya, tapi nggak usah yang nggak usah yang apa apa maksudnya disabilitasnya yang sesuai. Nah, yang macam nak mau nili ya kan orang nak nggap ya pandai tawar maksudnya gitu ya. Nah maksud saya yang sesuai juga. Jadi nanti apa kalau yang tidak sesuai susah juga. Tetap disabilitas kan ada tunadaksa, tunanetra, tunarungu dan sebagainya saya kira. Atau misalkan seperti di Politeknik itu, nah ini sekalian juga kami sampaikan, ada skema seperti PKM ya, pengabdian kepada masyarakat. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang misalkan ya pelatihan khusus bagi disabilitas misalkan, nah kayak gitu deh. Atau misalkan pembuatan alat pendengaran kayak atau misalkan membangun web atau web agar terkumpul semua disabilitas yang ada di Sambas misalkan, kurang lebih seperti itu. Karena keahlian-keahliannya nih ada. Nah misalkan praktek yang lain misalkan sudah 3 menit setengah, jadi 1 menit setengah lagi misalkan. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata misalkan menjamin, saya baru tadi bang lihat bang, abang nak kancing wah, bang apa, bang nurasikin wah, insya Allah macam nak sirkus. Iya, bagi kita saya terpana, pagi ke WC di sini wah, insya Allah nak gimana nya saya kancing ya, nak kawankan jodoh, bosan rasanya kan. Jadi ternyata sangat penting, mungkin di areal-areal pariwisata yang dibina oleh dinas pariwisata itu tuh standar yang paling tidak bisa tinggalkan ya misalkan itu, atau misalkan apa nanti kan misalkan yang bisa digagas. Ada contoh misalkan ini sih dibuat oleh disabilitas misalkan hari ulang tahun Pemda Sambas membeli produk dari yang dibuat oleh disabilitas ya. Kalau buatan pabrik itu kan pasti lebih murah dari buatan handmade orang normal, buatan tangan maksudnya. Tapi kalau itu dibuat oleh disabilitas mungkin bisa kita lelang model-model seperti itu. Saya kira itu akan lebih apa ya, lebih kena gitu ya. Nah, kalau yang lain-lain sih saya kira memang kayak pendekatan misalkan terkait anak di keluarga yang keluarganya disabilitas itu juga terdampak ternyata. Saya masih ingat bang, Mbak Nelly bercerita di gedung DPRD ternyata memang anak normal berasal dari keluarga disabilitas itu juga terkena dampak. Nah itu kalau bisa memang dijamin dia itu kayak ada jalan tol lah untuk mengakses pembangunan lah. Misalkan untuk sekolah, beasiswa atau apa, saya kira itu memang harus dibuat lah. Karena itu tanggung jawab kita bersama lah saya kira. Nah lagi-lagi saya mungkin yang mau ditekankan, tinggal lagi setengah menit, bahwa disabilitas ini bukan untuk dikasihani, tapi diberikan ruang agar dia berdikari. Gitu.
Karena kalau dikasihani itu kayak kesannya kita tuh kayak obat Ramason, dipolesik sekali, diberi hadiah, balik dia paling ngan 2 hari dia menceritakan sukanya, tapi setelah dia nganing ngagek palanya. Nah, tapi kalau diberikan ruang, saya kira insya Allah itu akan bisa berdampak jangka panjang dan dia akan bisa mandiri. Kalau mandiri insya Allah dia akan oke. Contoh misalkan Mok Nelly ada jual madu kelulut misalkan, Mok Nelly ada jual madu apa limau madu susui ya, cerita madu tang sukanya ndak Mok Nelly itu ya. Nah, gitu ya. Saya kira itu kan berdikari, rasa terhormatnya ada, rasa kebanggaannya ada, itu contoh yang memang bisa diinikan. Lagi-lagi mungkin yang terakhir sebagai penutup pemantik, Bapak Ibu sekalian, mungkin kami informasikan kemarin dari hasil diskusi Bemeteng ada instruksi Bupati. Kami mengucapkan terima kasih nih dari keluarga Bemeteng, sebuah organisasi. Kami secara dokumentasi rekaman kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Sambas, khususnya kepada Bupati Sambas, kaitannya sudah mengeluarkan instruksi Bupati kaitannya dengan pengelolaan kegiatan dengan swakelola tipe 3. Swakelola tipe 3 itu adalah pengelolaan yang bisa melibatkan langsung organisasi itu untuk melaksanakan program dari pemerintah. Cuma memang mulai perencanaan itu harus dikasih tanda kolom itu swakelola. Kami sangat berharap memang nanti dimulai di tahun ini, apakah perubahan atau diketuk palu November 2023 untuk anggaran 2024 itu sudah ada 1-2 anggaran yang mungkin boleh kita uji cobalah. Waktu itu sudah dikonsultasikan juga dengan bidang PBJ bahwa itu dimungkinkan. Sekarang kan prakteknya kita mungkin banyak swakelola tipe 1 dan tipe 2 dilaksanakan di dinas, dilaksanakan dikerjasamakan seperti penelitian ya Bang Pak Yul ya. Kalau kayak misalkan Pemda penelitian, Bapeda kerjasama dengan Politeknik Sambas itu tipe 2. Kalau tipe 3 ini misalkan membuat produk yang dilombakan di pariwisata kemarin Pak apa? Souvenir. Itu dikasih saja ke organisasi yang memang bergerak di bidang souvenir. Kayak gitulah dikasih porsi. Itu juga sudah bisa. Mau berapapun lebih 200-300 juta tidak perlu PL, langsung bisa swakelola. Sekarang kayak jadi itu sudah bisa dilaksanakan. Saya kira hal-hal yang lain itu bisa mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan di tahun 2023 atau 2024 ini sebagai legacy dari program ini. Makasih kepada USAID Bemeteng, insyaallah ini akan kita misalkan bisa kita kawal lah untuk ke depan. Saya kira itu pemantiknya. Selanjutnya kami serahkan kepada Bung Ariska. Bung Ariska ngomongnya ngikuti lagu jadi agak romantis sedikit gitu. Yang gitu tuh RC-nya loh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat buat Bemeteng dan kepada Pemda Sambas, mudah-mudahan Sambas berkemajuan. Terima kasih. Memaksimalkan peran-peran dari organisasi masyarakat sipil yang ada di Kabupaten Sambas. Untuk waktunya saya persilakan Pak Mulyadi untuk menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama sekali, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena pada malam hari ini kita bisa Bemeteng ya di Poltesa dalam rangka dialog publik ya, sambung rasa sambil ngopi ya. Ngobrol membangun visi dan misi untuk Sambas berkemajuan, katanya gitulah kira-kira. Terima kasih kepada Sahibul Bait ya, Direktur Politeknik Sambas ya, Poltesa, Pak Juliansyah. Kemudian sahabat saya yang udah lama ini Pak Ketut nih. Ini dulu kami dengan Pak Ketut ini banyak cerita. Waktu itu program kinerja juga dari USAID, dan Pak Ketut selaku pada waktu itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas. Jadi apresiasi Pak Ketut ya, banyak cerita-cerita dan karya-karya bagaimana Sambas berinovasi di dalam pelayanan publik, khususnya di dalam meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak. Pada waktu itu kita berbicara konteksnya gizi dan ibu menyusui ya, Pak Ketut ya. Pada waktu kita sampai terbentuknya BLU Puskesmas.
dan itu merupakan karya yang monumental di Kabupaten Sambas dan dicontoh di provinsi yang lain. Ya, jadi pada waktu itu puskesmas itu menginduk ke dinas. Ya Pak Ketut ya. Kemudian dibentuklah kebijakan menjadi badan BLU, badan layanan umum yang mempunyai kewenangan di dalam penganggaran. Sehingga dengan itu berdampak kepada bagaimana kesehatan itu melalui manajemen puskesmas bisa mandiri ya Pak Ketut ya, tidak lagi bergantung kepada, sehingga dampaknya bagaimana pelayanan kesehatan lebih cepat ya direspon ya kan, kemudian kualitas pelayanan lebih baik di dalam upaya untuk mendorong bagaimana kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Sambas itu lebih meningkat. Pada malam hari itu saya ini pulang kampung juga, dan mohon maaf Pak Ketut, saya terlambat. Nah jadi tadi masih sangat teknis, jadi malah antar jemput atau, sehingga saya pada waktu pembukaan tadi tidak, agak terlambat di waktu ya bisa hadir. Saya ingin menyampaikan dua hal. Yang pertama, maksud dan tematik dari ngopi OMS ya bersama di Poltesa. Jadi berbicara OMS atau LSM memang bilangkan mudah juga enggak, juga mudah. Karena ada IMED sebelum itu. Ya kan, LSM itu ibaratnya lembaga yang suka apa namanya? nah ngebik dan segala macam, kan kira-kira gaya ya kan. Pertemuan pada malam hari itu sebenarnya kita membalik paradigma yang selama ini dibangun oleh kawan-kawan kita terhadap posisi dan kiprah LSM di Kabupaten Sambas. Jadi pada malam itu sebenarnya kita ingin membangun kolaborasi untuk meningkatkan kepercayaan dan kebersamaan kepada OMS yang tergabung di dalam Forum Bermeteng untuk memberikan kontribusi di Kabupaten Sambas dalam upaya untuk meningkatkan katakanlah beberapa prioritas-prioritas pembangunan. Yang kedua, program Yusain Madani ada tiga hal yang mau dibangun di dalam teori perubahan yang sudah dirancang. Yaitu yang pertama, bagaimana tahap pertama meningkatkan kapasitas masyarakat sipil yang dalam ini adalah direpresentasikan oleh OMS atau Ormas supaya efektif dan efisien. Yang kedua, kalau udah efektif dan efisien internal organisasi, maka diharapkan dia mempunyai legitimasi di mata pemerintah dan di mata masyarakat. Dan ini tantangannya tidak mudah karena ada paradigma selama ini terhadap bagaimana orang memandang LSM dengan kacamatanya sendiri-sendiri. Yang ketiga, kalau udah legitimasi meningkat, harapannya dia akan mandiri dan berkontribusi dalam pembangunan masyarakat yang ada di Kabupaten Sambas. Nah, dalam hal ini tupoksi yang induk simangnya lah ya, ialah Kesbangpol. Kita banyak berkoordinasi dengan Kesbangpol. Nah, terima kasih banyak. Dalam perjalanannya kita Forum Bermeteng yang terdiri dari 10 organisasi masyarakat sipil seperti yang dikatakan Bang Erik tadi, ya kan, sudah melakukan beberapa aktivitas-aktivitas di masyarakat. Salah satu yang selama ini yang digagas adalah bagaimana kawan-kawan di Bermeteng yang ada 10 lembaga itu, mulai dari Karang Taruna, PPDI Perangkat Desa, Patri, kemudian Geger Tani, kemudian PDA Aisyah, Buruh Migran Asambasi, kemudian ada ini
masyarakat Tionghoa juga masuk kan di dalam Bameteng ya. Itu melakukan namanya thematic action plan kaitan dengan bagaimana melakukan pendampingan desa dalam upaya untuk meningkatkan tata kelola anggaran desa yang inklusif di 3 desa, yaitu di desa Sepantai, di desa Sijiram ya, kemudian Dagang Timur. Itu karya-karya yang sudah dilakukan kawan-kawan Bameteng. Pada malam hari ini sebenarnya kita ingin melihat bagaimana menggali potensi-potensi yang ada di 10 lembaga itu untuk lebih kita kuatkan lagi sehingga benar-benar memberikan kontribusi sesuai dengan karakteristik lembaga yang ada. Kalau kita berbicara makro pemerintahan, indikator pembangunan, dari hasil ini saya ada catatan pada waktu ini ada rakor tentang komitmen bersama percepatan peningkatan IPM Kalbar yang dilakukan di Pontianak pada tanggal 27 Februari 2023. Iya kan? Semua gubernur mengundang bupati dan wakil bupati atau wakil bupati itu sudah melakukan bagaimana percepatan peningkatan IPM. Satu indikator makro yang menarik buat Kabupaten Sambas ini, ada 2 hal yang menjadi rapor merah di Kabupaten Sambas, yaitu angka harapan hidup yang merah yaitu 69,39, di bawah Bengkayang kita rapor merah. Kemudian rata-rata lama sekolah, yaitu kebetulan kita ini di perguruan tinggi ini Pak Jilai saya itu 6,78, belum kita baru SD tambah sedikit. Di bawah Bengkayang, rapor merah juga gitu. Ini makro. Yang kedua ada urgensi Perpres 3 2022 kaitan dengan sinkronisasi dan koordinasi tindak lanjut SDGs. Dalam konteks itu menurut saya peran dari masyarakat sipil memang tidak bisa diabaikan. Dalam 3 hal, yang itu dalam pertama bagaimana peningkatan efektivitas pembangunan, kemudian yang kedua bagaimana memberikan percepatan perbaikan tata kelola pemerintahan, dan terakhir bagaimana peran masyarakat sipil dikuatkan. Ini sesuai dengan SDGs nomor 16 dan SDGs nomor 17. Dalam hal ini memang tidak mudah membuka mindset pemerintah untuk bekerjasama dengan OMS. Tetapi pada malam hari ini harapan kita ini adalah bukti bagaimana pemerintah Kabupaten Sambas sudah bisa memberikan ruang kepada organisasi masyarakat sipil untuk berkolaborasi dan meningkatkan peran serta masyarakat sipil. Tadi ada PPDI dengan berbagai potensinya misalnya, dan ada teman-teman 9 lembaga yang lain. Mudah-mudahan pertemuan ini membuka cakrawala kita Pak Ketut. Bagaimana ke depan, apalagi Bupati sudah membuat instruksi ya kan tentang bagaimana keterlibatan OMS di dalam swakelola tipe 3 melalui pengadaan barang dan jasa. Peran perguruan tinggi sebagai pentahelik dari kolaboratif ini perannya sangat luar biasa. Jadi kita terima kasih dan tepuk tangan untuk Pak Juliansah ya, bisa memberikan ruang. Oleh sebab itu bincang-bincang ngopi kita ini sebenarnya yang jadi narasumber ini kita semua, kami di sini hanya pemantik. Bagaimana ke depan untuk percepatan pembangunan Kabupaten Sambas sesuai dengan visi dan misi yang telah diusung itu, berkemajuan itu, masing-masing kita sebagai sebuah kelembagaan ormas ini memberikan kontribusinya sesuai dengan visi dan misi kelembagaan kita. Inilah sebenarnya pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan pada pertemuan hari ini kita bisa merumuskan, ya Pak Ketut ya, apa yang bisa kita baik secara makro untuk mendongkrak indikator-indikator pembangunan tadi, maupun secara mikro dalam upaya pemberdayaan masyarakat, sehingga tidak hanya Pak Ketut ini tidak hanya di bidang pemuda dan olahraga serta pariwisata, tapi kan Pak Ketut ini kan mewakili Bupati ini. Kira-kira maksud seperti apa kira-kira ruang ini dibangun Pak Ketut dalam konteks berkolaborasi dan membangun kepercayaan untuk
memberikan ruang seluas-luasnya. Ini adalah awal dari kolaborasi ini, harapan kita. Ini bukan akhir, awal. Mudah-mudahan dengan pertemuan malam ini di Poltesa memberikan sejarah baru bagi lingkungan kondusif untuk memberikan atau meningkatkan kepercayaan ormas maupun OMS dan berkontribusinya di dalam meningkatkan atau mempercepat baik dari sisi kualitas tata kelola pemerintahan maupun dalam mempercepat indikator-indikator maupun di dalam sektor-sektor baik di pariwisata, lingkungan, ekonomi dan segala macam. Saya rasa itu aja, terima kasih. Mudah-mudahan kita banyak mengharapkan nanti dari Poltesa, dari Pak Juliansyah, ya kan? Ini bukti nyata Poltesa sebagai salah satu pentahelik stakeholder yang ada di pembangunan ini membuktikan seluas-luasnya bagi kita. Nanti dari sisi Kesbangpol, Pak Dani, barangkali hal-hal apa yang selama ini juga mungkin ke depan. Ada dua hal yang kemarin yang menjadi pemikiran dari kawan-kawan Forum Pemeteng, yaitu bagaimana kaitan dengan lingkungan kondusif itu membentuk peraturan bupati terkait dengan tata kelola ormas. Apakah itu dalam bentuk gugus tugas, barangkali Pak Ketut, atau yang lebih umum. Kalau gugus tugas artinya itu lebih spesifik di dalam indikator-indikator pembangunan yang krusial, gitu. Apakah di dalam IPM maupun di dalam apa misalnya, atau lebih umum lagi dalam konteks misalnya mendukung salah satu kebijakan unggulan pemerintah Kabupaten Sambas di dalam misalnya one spirit one product misalnya itu ya barangkali seperti itu, atau mungkin dalam hal lain, ya kan begitu. Sementara perguruan tinggi jelas kita harapkan dalam konteks pendidikan dan latihan untuk mengkolaborasikan baik dari sisi skill maupun dari sisi pendampingan teknis, gitu ya. Saya rasa itu aja, terima kasih. Itu yang kemarin diusung, ke depan seperti apa, mudah-mudahan ini bisa kita gagas. Draftnya sudah ini kan Pak Ketut, sudah di draft dan didiskusikan oleh teman-teman Forum Pemeteng. Mudah-mudahan ini menjadi pintu masuk atau juga penguatan dari instruksi Bupati kaitan dengan katakanlah seperti katakan Bang Edi tadi, instruksi untuk bagaimana OMS ini diberikan ruang pengadaan barang dan jasa, tetapi ini jangan random dulu, mungkin mandatori untuk 1 atau 2 OMS sebagai uji coba, sehingga ini memberikan suatu pembelajaran yang lebih nyata, contoh praktek bagaimana teman-teman bisa melakukan kontribusi dengan skema swakalogi P3. Itu aja, terima kasih. Mungkin lebih nih 5 menit ini tapi mohon maaf, itu yang bisa saya sampaikan, dan kita minta dari Poltesa, dari Kesbangpol, dan nanti dari Pak Ketut selaku mewakili Bupati Kabupaten Sambas memberikan beberapa hal, dan kepada kita yang hadir di sini untuk memberikan pemikiran dan sumbangan atau masukan dan lain sebagainya. Terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembaga, maka salah satu pembina kita di Kabupaten Sambas adalah Kesbang Polinmas Kabupaten Sambas. Maka mungkin dari Pak Dani, bagaimana tata kelola dalam rangka mendukung dan pembinaan OMS yang ada di Kabupaten Sambas. Untuk Pak Dani, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Mulyadi sebagai fasilitator provinsi, Pak Juliansyah Direktur Politeknik, Pak Ketut yang mewakili Bupati, Pak Asikin, wah ini yang paling hebat nih Pak Asikin, selamat malam Pak Asikin, Pak Yufri Karang Taruna. Jadi tupoksi kami sebagai satu dinas, atau dinasti belum, tapi
ada ke arahnya nanti dibentuk dinas atau badan. Sekarang kami masih status kakam. Mudah-mudahan doa para yang hadir di acara itu mudah-mudahan nanti tahun depan kita menjadi badan. Jadi tupoksi kami di bidang, kalau kami peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2017 itu ya, ormas namanya. Tapi kalau Universitas Madani mengatakan IOMS boleh-boleh aja, bagus, malah iya lebih canggih, tidak bertentangan Pak Mul. Jadi ormas yang ada selama itu dari jumlah yang ada terdaftar di kami hari itu 286 ormas. 86 ormas yang didaftar ke kami. APKY dah masanya waktunya habis atau yang belum masih berlanjut ialah 286. Tapi salah satu yang hadir pada malam itu Karang Taruna masih jadinya masih ketuanya yang lama dengan Pak Jepri itu yang baru. Mohon nanti kepada Pak Jepri main-main ke kantor nanti bagaimana kita mencarikan kelanjutan untuk melanjutkan keberadaan ormas Karang Taruna. Karena Karang Taruna ini merupakan satu contoh nanti di Kabupaten Sambas. Dengan adanya Karang Taruna itu jadi contoh bagaimana kedepannya nanti yang di bawah wadah-wadah pemuda nanti bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Jadi pada dasarnya nanti ormas yang ada di bawah Bemeteng 10 ormas Pak ya. Nanti kalau sekiranya ada panggilan dari kami untuk memperbaiki berkas terhadap pendaftaran ke Kesbang, kami persilakan dengan lapang dada untuk ke kantor Pak. Karena nanti Pak Asikin umpamanya data MOU dengan Poltekkes, pasti ia akan meminta keberadaan legalitas suatu ormas yang ada di Kabupaten Sambas. Pemerintah memberikan kepercayaan kepada Kesbang untuk mengurus ormas. Iya. Jadi yang jadi permasalahan sekarang saya melihat dari keterangan Pak Asikin tadi, mengapa kaum disabilitas itu seolah-olah dianaktirikan di Kabupaten Sambas. Iya kan bunyinya tadi ya. Di satu sisi dah diperhatikan, cuma diperhatikannya baru 50 kali Pak Asikin ya. Tadi data di Capil di BPJS 600. Tahu-taunya orang KPU mendata jumlah penduduk yang akan ikut pemilu di 2024 dah 6.000 lebih Pak ya, 3.000 lebih. Jauhnya lah mana data BPJS dengan data statistik dengan data Capil dengan data pemilu tuh, itulah yang jadi permasalahan pertama Pak. Iya yang perlu kita betulkan dulu. Nanti sewaktu-waktu entah Menteri Sosial akan memberikan bantuan kepada para disabilitas. Laka 600 dan dilaporkan Capil, tahu-tahunya yang 3.000 kan tidak dapat, tidak nyentuh. Sekarang kita terbuka Pak, permasalahan data kita sudah tidak konsekuen dalam arti tidak betul. Kalau sewaktu nanti pemerintah pusat mengelontorkan dana untuk disabilitas atau memberi bantuan bentuk yang lain, kita dah kalah data Pak. Itu permasalahan pertama. Jadi kita harapkan bersama-sama bagaimana nanti data itu jangan sampai kita itu salah menyalah. Karena program di pusat tuh sewaktu-waktu bisa tanpa pamit tanpa mereka melihat program itu dah hebat, nampaknya Pak Sikin membina disabilitas bisa-bisa jadi nanti. Itulah yang kita bicarakan. Jadi untuk kedepannya Pak, kami mengharapkan pemerintah, karena kita pemilu 2024 nanti kita ada 2 pemilihan Pak, pemilihan presiden, DPR, DPD, pusat maupun daerah. Nanti di November kita memilih ke pilkada, memilih gubernur, wakil gubernur, wali kota. Nah, apa yang kami harapkan bersama, bagaimana ormas yang ada, OMS yang ada di Kabupaten Sambas yang berjumlah 200 sesuai data kami ikut mensukseskan pemilu di 2024. Karena kita melihat ke belakang Pak, di tahun 2020 di 7 kabupaten Sambas partisipasi pemilih 6,9 Pak, tidak sampai 7. Kalah dari kabupaten-kabupaten lain, terutama Betayang, kabupaten baru. Partisipasinya mereka 7 lebih Pak. Kita 6 lebih, 6 lebih, 6 lebih. Tidak jauh dari 6 lebih.
tempo hari cuma pemilihan gubernur kita yang agak tinggi. Apa permasalahannya tidak tahu juga kita. Tapi kalau kacamata kami melihatnya di Kesbangpol, kurangnya sosialisasi tentang itu. Nah, peran Kesbangpol itu apa? Kami ada data ormas, kami akan panggil, insya Allah dalam waktu dekat kami akan mengumpulkan ormas. Bagaimana nanti pemilu di 2024 partisipasi pemilih Kabupaten Sambas bisa meningkat. Iya, harapan bersama. Cukup Bang mungkin kali dari Kesbang. Apa yang tambah karena ada yang lain. Jadi iyalah jadi harapan kita bersama Pak, nanti bagaimana pemilu di 2024 nanti kita partisipasi pemilih kita meningkat. Iya, harapan kita bersama. Dan lain katanya kalau ada yang kata-kata saya yang menyinggung perasaan para hadirin di situ, saya mohon maaf dari ujung kaki ke ujung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dani selaku orang tua kita di Pemda dari Kesbangpol Kabupaten Sambas. Baik, selanjutnya mungkin kita ke Pak Direktur Politeknik Negeri Sambas, Pak Yuliansah. Jadi Kepada Pak Yuliansah, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu sekalian, Pak Ketut mewakili Bupati Sambas dari Usaid Madani, Mulyadi, Kesbangpol, PPDI, yang Taruna, dua PPDI ya. Yang mana lebih tua untuk PPDI itu? Pak Ibu sekalian, rekan-rekan yang penyandang disabilitas kan Bapak Ibu sekalian, dan undangan mungkin yang dari NGO atau LSM atau UMS ini, UMS yang hadir pada kesempatan yang diinisiasi oleh KP Masda. KP Masda kan yang menginisiasi, maksudnya sebagai pionir lah yang lebih memfasilitasi kegiatan itu. Udah banyak sampaikan tadi kan, jadi kita bagi couplingnya lah yang ngomongnya. Yang penting outputnya kan, goal yang ingin kan cerita sumber daya dan berkolaborasi untuk sampai seperti kemajuan. Jadi tadi sedikit saya nyambung, termasuk Bang Nur Hasikin tadi kan, saya kenal dengan beliau tuh di Facebook. Luar biasa memang. Jadi kan Bang Nur Hasikin tadi kan, saya tadi waktu Bang Nur Hasikin ngomongnya, saya rasa sedih kaca-kaca. Saya dalam suatu forum dengan penyandang disabilitas menyampaikan, ya yang mungkin saya dapat bayangkan nih, bisa aja kita tidak bisa melewatinya, tidak mampu untuk bersabar dan ikhlas melewati seperti apa yang dirasakan oleh kawan-kawan penyandang disabilitas kan. Belum tentu kita bisa seperti kan. Semangatnya kan. Jadi luar biasa kan. Mumpung masih ingat tadi kan. Jadi nanti poin keduanya saya sampaikan yang jadi goal dalam atau key dalam diskusi kita. Mumpung saya masih ingat. Jadi Bang Nur Hasikin sebenarnya terkait dengan kesempatan untuk penyandang disabilitas yang melanjutkan studi sampai pada jenjang perguruan tinggi sangat terbuka. Jadi memang kalau kita tidak sepertinya, betapa tidak adilnya dunia kan, betapa zolimnya kan kita, kalau kita posisi sebagai penguasa atau pemerintah, kalau tidak memberikan space untuk penyandang disabilitas, itu kan sesuatu yang tidak ada yang menginginkan. Belum lagi beban, ya tadi kan secara psikologi, tadi kan ketika anak penyandang disabilitas kan, dan lingkungan yang saya aja yang punya anak berkebutuhan khusus yang masih istilahnya masih hyperaktif dan pun merasakan hal yang ya luar biasa beratnya. Saya merasakan yang lain, apalagi yang mungkin ya dikategorikan penyandang disabilitas ya, dengan tadi kan ada
tunarungu, tunadaksa, tunanetra dan berbagai kan. Iya luar biasa lagi kan mental yang harus dipersiapkan. Jadi pribadinya yang ada sudah pribadi yang luar biasa, bukan lagi pribadi yang biasa kan. Jadi sangat naif kalau perguruan tinggi tidak memberikan ruang lewat ya afirmasi kan. Jadi sebenarnya Bang Nur Rasikin, jangankan jalur masuk, jalur beasiswanya pun ada namanya afirmasi pendidikan tinggi. Nah, jadi ada websitenya, jadi bisa daftar. Bapaknya kalau jalur masuk pun kita bisa berafirmasi. Masuk pun bisa kita berafirmasi kan. Ada 13 perguruan tinggi yang sudah menyatakan ya, nomor 1 itu Universitas Negeri Surabaya sebagai perguruan tinggi pelopor atau di jalur afirmasi kan. Itu luar biasa kan. Nah, jadi kalau dari skema di kementerian itu bahkan sampai ada beasiswa. Jadi Bang Nur Rasikin karena bisa buka nanti di laman http adiskemdikbud.go.id. Jadi di situ ada menu atau pilihan juga termasuk yang afirmasi. Khusus di Politeknik Negeri Sambas, kita pun memberikan ruang. Cuman memang komunikasi saya mungkin ya di unsur di manajemen Poltekkes selama itu memang mendorong kepada pengelola program KIP yang PKH atau yang DTKS. Nah, jadi tadi sangat bagus ya, saya sangat menarik sekali kan beasiswa selama yang ada luncuran beasiswa dari program pemerintah tuh saat itu masih cerita KIP kuliah. KIP kuliah itu beasiswa yang diberikan oleh pemerintah lewat mereka yang terdata di Kementerian Sosial lewat data DTKS kan, DTKS Kemensos kan. Jadi sebenarnya kalau penyandang disabilitas anaknya masuk sebagai anggota atau terdaftar di DTKS Kemensos tidak ada masalah. Nah, tidak masalah. Nah, tapi memang untuk yang kalau yang jalur afirmasi ya sebenarnya boleh. Nah, cuman memang tadi dengan forum seperti itu kan saya akan mendapatkan masukan seperti pada saat awal-awal kita merintis bermitra dengan pendamping PKH. Dengan pendamping PKH kan awal-awal kita rintis dengan PKH bagaimana anak-anak PKH bisa berkesempatan untuk lanjut studi. Nah, jadi harus ya confidence kan, mereka harus punya angan-angan, punya harapan investasi dalam bidang pendidikan yang lebih tinggi kan. Nah, ya sudah kita lakukan. Nah, jadi dengan forum kita kan saya kan juga jadi berpikiran harus kita lebarkan lingkupnya. Nah, jadi dengan wadah-wadah seperti itu kan tadi tidak menutup kemungkinan ya ada ya tadi beberapa anak-anak penyandang disabilitas yang memang ingin. Jadi untuk konteksnya, jadi insya Allah nanti boleh kita follow up nanti kan lebih spesifik kan bisa nanti insya Allah karena memang kami pun pernah mendapatkan undangan dari Komnas Disabilitas kan, yang ketuanya Bu Dokter apa ya ini kan dia pun juga penyandang disabilitas kan. Saya pada saat ya kan di Yayasan Pontianak saat dikumpulkan oleh perguruan tinggi, saya pun sempat terkejut. Dia mengalami masa-masa yang diceritakannya, kita setengah hampir tidak percaya dengan ceritakannya. Saya kira itu ketua Komnas itu orang yang maksudnya dia bukan penyandang disabilitas, hanya diberikan amanah untuk memimpin Komnas Disabilitas kan, ternyata beliau memang penyandang disabilitas. Ya, maka saya lihat luar biasa kan sampai dokter dia kan dan sangat ya cerdas orang saya lihat. Nah, jadi kan itu kan tidak, kalau kecerdasan itu kan tidak ada korelasinya dengan dia. Maksudnya ya sebagian yang punya yang tunanetra atau kan tidak ada sebenarnya korelasi dengan kecerdasan, dia sangat cerdas. Nah, ya, jadi poin yang ingin saya sampaikan terkait dengan tadi mumpung nyambung masih disampaikan tadi Bang Nur Rasikin, insya Allah kan kalau Poltekkes kita bisa berikan afirmasi lah gitu. Penyandang disabilitas karena semangatnya itu deh, tidak semua orang harus berkesempatan untuk mendapatkan atau meraih pendidikan tinggi tanpa ada pembatasan yang cuman nanti kalau ada prodi-prodi tertentu. Nah, karena bukan
diskriminasi karena berisiko terhadap jenis pekerjaan. Contoh teknik mesin ya contoh kan, dan ini pernah saya tanyakan, kita tanyakan karena mungkin ada berkaitan dengan praktikum menggunakan mesin. Jadi kan seperti kan, kalau komputer itu tidak masalah. Jadi kan ya, ada hal-hal yang mungkin tidak bermaksud untuk membatasi ataupun subjektif atau tidak diskriminasi, tapi memang ada risiko-risiko pekerjaan nanti yang dihadapi kan ketika praktikum atau menteri. Jadi memang iya yang ada beberapa yang iya. Tapi kalau prodi-prodi yang lain yang saya pikir tidak ada hubungannya nih, ya insya Allah welcome lah. Tuh. Yang kedua terkait dengan kolaborasi. Jadi saya bukan mengutip statement ataupun tokoh-tokoh yang lain. Jadi kalau kita cerita bangun tuh kan, jadi katanya yang pertama kita harus punya gagasan, yang kedua kita harus punya narasi, yang ketiga harus eksekusi kan. Anies Baswedan. Nah, saya ya betul ternyata kalau di harusnya meskipun saya melihatnya ini ya memang harus seperti ya dalam konteks yang kita breakdown ke lingkup yang lebih kecil, kita ya mau kita dalam skala nasional maupun skala lokal ya memang harus seperti ya. Nah jadi seperti ya, nah jadi kan ya kalau tidak punya gagasan ya bagaimana kita kan, kita pun bermimpi pun tidak punya kan, nggak ngapain kan, jadi tidak punya roadmap semuanya seperti ya. Nah, jadi sampai saya berpikir apa beda visi dan mimpi kan. Jadi kalau visi itu gagasan kita bisa direalisasikan, logis untuk direalisasikan dan punya meskipun tahapan tapi itu sangat logis direalisasikan. Tapi kalau mimpi, contoh saya katakan mimpi, kalau saya ingin menjadi pilot saat itu saya bermimpi. Kalau saya nak jadi pilot saya harusnya kuliah di Akademi Penerbangan atau di Akademi Angkatan Udara. Kemungkinan saya bisa menjalankan pesawat. Nah, kan dia namanya mimpi. Tapi kalau saya nak jadi bupati ya bukan mimpi. Ya maksudnya seperti kan, sapi pun bisa jadi bupati. Nak ada basicnya dokter ke, nak ada basicnya politisi, nak basicnya NGO ke, nak basicnya birokrat ke, nelayan ke, petani bisa. Nah, tidak ada salah karena itu demokrasi yang ya sistemnya kan sapi pun berhak mencalonkan dan dicalonkan. Nah, jadi ia punya visi seperti itu kan. Nah, itu kita visi kayak beda kan, saya visi dan pin. Nah, dan kita harus tertuang kan. Jadi harus terukur. Nah, terukur dan ya tidak bisa umpamanya kita kata kenapa harus jelas instrumennya. Kalau di kampus itu kan berakademisi ya kan, dia boleh salah tapi tidak boleh bohong. Kan dia rumusnya. Boleh salah, penelitian itu makanya berulang-ulang gagal, dilakukan penelitian ulang, riset ulang, bahkan orang sampai berpuluh-puluh tahun pun ada melakukan riset kan. Peneliti ya, akademisi itu boleh salah tapi dia tidak boleh bohong, karena kalau dia bohong dia mempertaruhkan output penelitiannya kan, risetnya kan, nah yang nanti akan dipakai oleh orang pakai. Nah jadi kalau katanya politisi dia boleh bohong tapi tidak boleh salah kan? Nah, maksudnya karena apa? Karena kebijakan dia sebagai, meskipun dia dalam hal tertentu dia boleh bohong tapi dia tidak boleh salah. Nah, katanya seperti kan ada diksi yang menyatakan seperti ya. Jadi kampus ya Ibu kan sampaikan, jadi kampus ya kan dia kan punya tridharma kan. Jadi apa yang membedakan dosen dengan guru kan? Guru ya dosen juga, dosen ya guru juga maksudnya. Nah, cuman bedanya kalau di kampus ya kan, kalau guru ya kan tanggung jawabnya kan hanya pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran. Jadi hanya satu yang menjadi. Tapi kalau dosen ya kan ada penelitian dan PKM. Terjemahan PKM itulah yang luas. Nah, jadi kenapa dosen tuh ngomongnya bebas? Karena dia dijamin kebebasan mimbar akademiknya. Jadi dia tidak bisa peneliti LIPI sekalipun yang dia di bawah kementerian, di bawah pegawai LIPI atau dia status sebagai peneliti di LIPI, kan PNS. Dia ke hati dia nak ngomong kritik pemerintah. Presiden pun dikritiknya. Nah, maksudnya kan dia tidak ada kan, karena dia dijamin oleh kebebasan mimbar akademik sepanjang dia berstatement atau mengeluarkan pendapat ya memenuhi kaidah-kaidah akademik.
Nah, jadi tidak ada yang, ya jadi maksud saya ingin sampaikan bedanya lah kampus saya dengan risetnya, habisnya ada pengabdian, bentuk tanggung jawab moral dia, tanggung jawab sosial dia kepada masyarakat. Nah, kalau guru dia tidak dituntut untuk tidak untuk penelitian dan PKM, tapi kalau dosen, kalau kampus sebagai insan akademik, dia dituntut untuk tanggung jawab kepada masyarakat, kan? Berkontribusi di masa tadi disampaikan oleh Bang Erik, ya betul, kolaborasi kita, makanya kita di perguruan tinggi ya pemerintah itu menjadi mitra kita. Nah, mitra kolaborasi kita selain dunia usaha, dunia industri, stakeholder lain, pemerintah itu menjadi mitra utama dalam perguruan tinggi, karena kita saling membutuhkan. Nah, kalau kampus ya bentuk tanggung jawab terdakwa perguruan tingginya. Kalau pemerintah mungkin dia lebih lagi kan, ya bukan hanya tanggung jawab moralnya, juga tanggung jawab memang ya indikator instrumen kesejahteraan, pendidikan. Tadi Pak Muhammad menyampaikan, tadi kan 6,7 tahun gitu, kan angka lama sekolah. Berarti kan baru anak kelas 1 SMP. Nah, baru anak kelas 1 SMP ya. Tapi saya meyakini 5-10 tahun akan datang untuk instrumen atau indikator angka lama sekolah pendidikan kita akan semakin baik tuh Sambas. Kenapa? Karena orang yang pintar sudah berdomisili di Kabupaten Sambas. Nah, jadi dulu kan orang kita yang pintar pendidikan berdomisili di Kota Pontianak. Jadi hadirnya perguruan tinggi kan makin banyak perguruan tinggi, makin banyak mahasiswa lulusan, makin banyak dosen. Jadi dalam jangka menengah dan jangka panjang dia akan memperbaiki HDI atau IPM kita khususnya bidang pendidikan. Karena orang yang lulusan tadi persoalan nanti deh bagaimana pendataannya. Nah, pendataannya kayak balik ingin nanti ada OPD mungkin yang menangani nanti bermitra bagaimana pendataan. Jadi kita pernah juga menyampaikan ke BPS. Nah, kan ya jangan sampai kan kadang ada BPS kan ya perlu berikan masukan ya. Data. Jadi menyambut bola. Capil pada saat itu kan kata ya silakan Bu, saya bilang bola kan. Nah, jadi ada 2 kampus, mungkin ada 3 ya, di kampus yang hadir. Jadi harusnya memang dia menjadi instrumen kita. Nah, jadi dalam jangka menengah jangka panjang saya sangat meyakini bahwa Sambas akan membaik IPM khususnya dalam bidang pendidikan. Nah, dalam bidang ekonomi tadi kita kan kolaborasi. Dalam bidang ekonomi memang saya sampaikan ya memang kita itu belum punya potensi sumber daya alam yang menjadi instrumen leading sektor yang menjadi betul-betul pemantik. Ya, jadi harus ya betul-betul apa yang menjadi sektor yang menjadi unggulan. Karena Sambas itu bukan daerah pertambangan, bukan daerah industri kan. Beda dengan beberapa jadi pemantiknya, ukuran yang paling sederhana ya belum ada investor yang tertarik nak bangun hotel minimal bintang 3. Saya orang ekonomi mungkin saya berani ngomong seperti itu. Iya, ukuran sederhana, karena perputaran duit kita masih kecil. Kenapa di Ketapang tuh punya hotel Aston, ada punya hotel Zurich kan, yang hotel bintang 3 di Ketapang. Karena di Ketapang tuh industri pertambangannya besar, habisnya perkebunannya juga besar. Kalau bahasa saya kalau rumus ngitung ekonomi spot ekonomi kawasan ya. Kalau bahasa location question ya, kita itu masih kalah jauh. Perkebunan kita pun jauh kalah dengan Ketapang, Kaposulu, dengan Sintang, Bengkayang kita pun masih kalah. Jadi harus ada upaya-upaya mendesain. Kita ingin membangun kota atau Sambas tuh dari sisi mana ya? Umpamanya ternyata kita perlu bangun jadikan Sambas tuh ya, kota pendidikan di Kalbar. Iyalah mimpi kita ya. Kota pendidikan di Kalbar, kota wisata, budaya di Kalbar. Nah, jadi roadmap-nya harus berani gitu ya. Mengarah ke seperti yang jadi kota pendidikan. Apa sih upaya-upaya instrumen atau perangkat atau infrastruktur yang disiapkan untuk menjadi kota pendidikan, minimal kita menjadi kota pendidikan di Kalbar. Nah, karena potensi untuk sumber daya tambang ada, tapi tambang kita tidak. Karena yang namanya investor tambang tuh kalau dieksplorasi dia harus minimal 20 tahun. Karena kalau 10 tahun udah habis tidak NBP. Nah, jadi artinya kan ada nggak potensi tambang atau migas yang kira-kira potensinya 24 tahun? Kalau nggak ada, kita harus berpikir bagaimana membangun leading sektornya pertanian seperti apa yang dibangunnya. Nah, jadi artinya ia harus ya
Tapi meskipun ya kalau ceritanya panjang pasti panjang. Jadi saya hanya kulit tidak nanti kita yang apa yang ada terpikir dalam grand design atau roadmap ya, artinya apa ya? Artinya sinergisitas dan kolaborasi yang menjadi penting, termasuklah tadi mungkin tatanan-tatanan bagaimana organisasi masyarakat sipil itu kan, jadi kan jadi instrumen kemasyarakatan harus kita bangun. Tadi kan jadi instrumen pendidikan, instrumen ekonomi dan sebagainya, tapi juga instrumen perangkat yang lain, juga bagaimana membangun iklim kemasyarakatan, bagaimana gotong royongnya, bagaimana organisasi masyarakat sipilnya terbangun, itu menjadi PR kita semua lah di Sambas kan. Mungkin ya yang sekarang mohon maaf mungkin panjang lebar saya agak, meskipun masih banyak waktu yang harus didiskusikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin selanjutnya ke Bupati atau pada kesempatan kali ini diwakili oleh Pak Ketut sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, mungkin bisa memaparkan bagaimana upaya pemberdayaan organisasi masyarakat sipil tadi untuk membangun ruang kolaborasi menuju Sambas berkemajuan. Mungkin Pak Ketut, kami persilahkan waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katarino Bacurangin Pasaruga Bahasa Ingat Kajubata. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Bupati yang malam ini berhalangan hadir ya. Beliau kebetulan pada hari yang sama, jam yang sama ada kegiatan di luar daerah, dan beliau menugaskan kami untuk mewakili beliau pada acara ini. Yang kami hormati Direktur Poltesa, Politik Negeri ya, bukan Poltesa ya, Politik Negeri ya, Politik Negeri Poltesa. Yang kami hormati senior kawan saya tuh dari USED ya, yang kawan lama ya, dulu sering berkolaborasi dengan beliau. Yang kami hormati Ketua PBDI, yang kami hormati Ketua Kadang Taruna ya, Pak Erik. Yang kami hormati juga kawan kami di Kesbangpol, yang bosnya lagi ada tugas luar ya. Dan seluruh hadirin yang berbahagia yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu pangkat dan jabatannya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Yang Maha Esa karena malam ini kita beri di kesempatan, cuaca cukup cerah juga ya, tidak hujan, dan sehingga kopi bareng ya, kopi santai ini bisa berjalan cukup alot ya. Abang sukses saya kira, karena ini sudah banyak pembicara tadi, pematik tadi sudah dihabiskan bahannya, saya pun bingung apa yang bisa bicarakan. Tapi sedikit pengalaman ya, pengalaman waktu saya dulu bertugas di Dinas Kesehatan ya. UMS itu, organisasi masyarakat sipil, itu memang berperan penting sekali dalam tugas saya sehari-hari melaksanakan pembangunan bidang kesehatan di Pemda Sambas. Dan kita nampak sekali banyak inovasi-inovasi yang kita lakukan sehingga nampak dukungan ya. Karena gini, saya bicara pengalaman pribadi dulu ya. Saya seorang kesehatan untuk menimbulkan motivasi itu kayaknya sudah basi bagi mereka, sehingga butuh orang baru. Makanya peran waktu itu disebut dengan LSM ya. LSM kali kan zaman dulu itu, sekarang sudah menjadi UMS ya. Peran UMS itu sangat bagus dan penting bagi kami. Saya kira pemerintahan sekarang Pak Bupati Satono ini sudah memberikan peluang dan ruang ya. Saya kira sudah memberikan peluang dan ruang dengan dikeluarkannya instruksi Bupati Kemadi tadi untuk swakelola level 3. Itu artinya sudah ada peluang. Ya, saya kira ini tinggal dimanfaatkan oleh organisasi masyarakat sipil, bagaimana peluang yang lain bisa diraih. Karena saya melihat banyak peluang yang bisa dikerjasamakan, dikolaborasikan, disinergiskan, sehingga timbul Sambas yang berkelanjutan. Banyak yang bisa saruan ya, sinergi, kolaborasi dan berkelanjutan.
banyak yang bisa dikolaborasikan. Ada 3 isu ya, ada 3 potensi besar yang di Sambas ini, yang sering Pak Bupati sampaikan. Yang pertama pertanian. Pertanian kita luas. Kita salah satu termasuk surplus ya sebagai pemasok beras ya di Sambas. Belum tergarap secara maksimal, tapi ada dari kelompok tani dari daerah tani yang sudah menunjukkan inovasi yang bisa membangkitkan kaum muda Karang Taruna khususnya untuk mengajak petani ya, karena dulu tuh kan orang muda tuh tidak mau petani, sekarang ini sudah mulai bergeliat. Sektor yang kedua yang juga menjadi potensi besar adalah perikanan. Sambas ini panjang pantainya terbentang dari Selakau sampai Paloh terpanjang, itu peluang yang besar. Yang ketiga, peluang yang ketiga yang belum tergarap masih pariwisata ya, bidang dinas saya kebetulan ya. Pariwisata. Tetapi saya melihat akhir ini masyarakat kita ini sudah mulai melihat potensi itu. Saya kira itu bisa peluang yang bisa dikolaborasikan dengan UMS ya, organisasi masyarakat sipil untuk memajukan dan membangun Sambas ke depan. Karena dengan demikian nanti pemerintah ya bisa dengan adanya UMS memberikan masukan dan saran ya, apalagi sudah disampaikan Bang dari Ketua PPDID ada dua isu besar ya. Yang pertama tadi pendataan, data itu belum tercermin secara akurat, karena data itu akan menunjukkan ke depan bagaimana sebuah perencanaan bisa terlaksana dengan baik ya. Dan itu yang kedua, di sektor pendidikan ya, peluang di bidang pendidikan, karena kebetulan saya juga kalau disabilitas boleh disebutkan juga anak orang berkebutuhan khusus ya, kurang lebih sama. Saya punya anak, soalnya pengalaman pribadi, saya punya anak autis yang berkebutuhan khusus. Memang betul pendidikan inklusi itu belum ada dulu, zaman anak saya itu masih autis itu belum ada di Sambas. Saya bayangkan masih waktu itu saya tiap hari tuh ngantar anak saya ke sekolah tuh Singkawang dan Pontianak, tiap minggu Pontianak. Karena anak itu saya berkebutuhan khusus anak saya. Sampai bisa dia ikut ujian SMA itu bisa, Pak. SMA nasional bisa lulus dia. Nah, itu artinya itu memang perlu ke depan didiskusikan. Ada peluang-peluang yang harus didiskusikan kan, bagaimana kita yang bisa kita bersama-sama berkolaborasi sesuai apa tema kita hari ini ya. Saya atas nama pemerintah daerah ya memberikan apresiasi ya atas kegiatan ini ya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa pematik yang lain nanti ke depan ya. Saya berharap ini peluang-peluang ini diambil ya. Ada peluang kita, apalagi pimpinan Pak Bupati kita sudah memberi ruang tadi ya, banyak bisa dikolaborasikan. Karena di Sambas ini saya lihat itu udah ada PKBI, ada Guamasda yang masing-masing punya gerak tersendiri ya. Kalau PKBI tahu saya di kesehatan ibu dan anak itu konsen dulu. Di KPMSB bidang apa ya lupa saya? Pemberdayaan masyarakat. Itu bisa peluang yang bisa diambil ya. Misalnya pengelolaan kematian ibu dan anak misalnya dikerjasamakan dengan PKBI. PKBI diberi ruang bagaimana bisa meningkatkan umur anak itu IPM kita itu. Gepasda diberi ruang misalnya bagaimana membina Karang Taruna, bisa mengelola berkali sinergi membangun sektor perikanan, pertanian. Nah, itu bisa, itu peluang-peluang yang bisa diambil ya ke depan, sehingga nanti mudah-mudahan ini saya harap dari forum-forum ke depan ini nanti bisa mengambilkan sebuah output ya, media beri masukan kepada pemerintah daerah. Saya kira kalau pemerintah daerah di dalam penyusunan perencanaan sudah melibatkan juga kelompok-kelompok UMS ini ikut ya, cuma mungkin keluarannya belum maksimal. Nah, mungkin perlu digiring ke depan, perlu digiring. Karena saya sendiri ya pengalaman itu merasakan 2011 ya, lupa saya 2011 2012 itu. Saya sering ke Jakarta tuh, sering diundang UMS pembicara tuh, sering saya diundang.
Waktu 2011 2012 itu saya sering diundang menjelaskan praktek baik. Praktek baik bagaimana apa namanya tuh kelas gizi, bagaimana itu saya sering diundang karena kita di dalam membuat suatu gerakan itu tidak usah ambil yang luas dulu, ambil yang skop kecil. Tetapi itu kalau berhasil baru kita replikasi praktik baiknya ke tempat lain. Nah, itu trik saya dulu, sehingga dulu ada istilah bendera pink. Ada bendera pink, bagaimana kita praktek baik itu kita bisa gerakkan. Nah, tapi ke depan itu harus, kalau untuk yang isu sekarang itu kan juga stunting kan cukup isu nasional juga, isu daerah. Nah, itu bagaimana kita bisa menekan itu? Nah, itu perlu kolaborasi ke depan. Sekali lagi karena waktu ya, saya menyambut baik upaya ini. Saya mewakili pemerintah daerah. Mudah-mudahan kegiatan semacam ini bisa berlanjut ya, sehingga nanti kolaborasi itu bisa dibangun dan bersinergi ke depan. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, mungkin ya diskusi kita pada malam hari itu mudah-mudahannya LSM, NGO atau UMS yang ada di Kabupaten Sambas itu semakin banyak diberikan ruang-ruang pengabdian, baik itu dalam bentuk swakelola tipe 3 ataupun dalam bentuk-bentuk yang lainnya, karena dari yang sudah kita bicarakan memang banyak sekali peran-peran yang sudah diberikan oleh masing-masing organisasi masyarakat yang tergabung tadi di Bemeteng, baik itu dari Patri, PPDI, Karang Taruna dan lain sebagainya. Mungkin tinggal kita menunggu sentuhan-sentuhan dari pemerintah daerah bagaimana itu bisa selalu berjalan dan memberikan nafas-nafas yang memang walaupun tidak panjang nafasnya tapi ia tetap berjalan walaupun terseok-seok. Baik, demikian Bapak Ibu diskusi kita dalam rangka Festival Inovasi Organisasi Masyarakat Sipil Kabupaten Sambas dengan tema OMS Berdaya dan Berkolaborasi untuk Sambas Kemajuan. Saya Ariska, Program Manager USAID Madani Kabupaten Sambas, mengucapkan terima kasih kepada undangan dan narasumber yang telah hadir. Kurang lebih kami memohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.